egois. Pada dasarnya, sifat keegoisan itu biasanya sudah melekat pada diri seseorang, sudah melekat pada karakter seseorang ketika dia itu sejak kecil, atau setiap individu ketika dia itu sejak dari kecil. Karakter tersebut pada akhirnya dia itu berkembang ketika dia itu sudah dewasa, dia itu tetap mempunyai karakter yang egois. Nah, di sini akan menimbulkan dampak negatif, entah itu dampak negatif di keluarga atau di hubungan bersama pasangan kalian. Kondisi itulah yang membuat kamu itu pasti kesulitan banget ketika kamu itu ingin merubah sifat dia dalam waktu semalam. Karena pada dasarnya sifat yang sudah terbawa sejak dini, sejak kecil pasti akan sulit banget buat dirubah. Apalagi kebiasaan buruk itu adalah kebiasaan yang sangat sulit banget buat bisa dirubah. Nah, maka dari itu ketika kamu itu ingin merubah sifat dia, keegoisan dia, berarti kamu itu harus mempunyai sabar yang cukup tinggi. Kamu tidak boleh berharap bahwa kamu itu bisa merubahnya dalam waktu seperkian detik atau seperkian malam. Nah, di sini kamu itu hanya perlu menikmati waktunya ketika kamu itu merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini meskipun kamu itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi kuncinya adalah kamu itu jangan pernah menyerah. Apalagi kamu itu menyerah sebelum kamu itu mencoba berbagai hal, mencoba untuk melakukan berbagai cara untuk merubah dia. Nah, di sini kamu hanya perlu untuk tidak mudah menyerah dalam mengubah si dia. Mulailah dari komunikasi, konsistensi, dan komunikasi yang baik untuk merubah sifat keegoisan si pasangan kamu tersebut. Dengan begitu, pasti si pasangan kamu itu bisa berubah antara satu sama lain, yaitu berubah baik, yaitu berubah lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, di sini ketika kamu sudah bisa merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, otomatis kamu itu akan mendapatkan sesuatu hal yang berharga buat dia. Kamu itu pasti akan memiliki pandangan yang berbeda di mata dia. Yang pertama adalah diskusikan baik-baik dan usahakan kamu itu tidak sering mengeluh di sini. Salah satu kesalahan terbesar ketika kita itu menghadapi keegoisan pasangan adalah dengan kita itu terlalu banyak mengeluh. Tidak peduli seberapa kecewa kamu atau setidak berapa pengertiannya dia ke kamu, tetapi di sini kamu nggak boleh banget buat mengatakan dia itu adalah orang yang egois. Karena ketika kamu mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang egois, pastinya dia itu akan lebih menjadi defensif lagi. Sebaliknya, cobalah untuk menyampaikan ekspektasimu padanya. Contohnya saja, ketika si pasangan kamu itu memiliki tanggung jawab, dia itu memiliki kegiatan yang pada dasarnya dia itu harus lakukan. Tetapi tiba-tiba dia itu membebankan tanggung jawab tersebut dengan kamu. Nah, di sini kamu perlu banget membuat penjelasan. Kamu itu perlu berbicara baik-baik sama dia, membuat penjelasan dan pengertian. Kenapa dia itu harus berikan tanggung jawabnya kepada kamu, padahal harusnya dia itu melakukannya dengan sendiri. Di sini kamu perlu banget menjelaskannya kepada pasangan kamu. Kalau di sini kamu juga memiliki kesibukan, kamu itu juga memiliki pekerjaan dan sesuatu hal yang banyak banget yang harus kamu kerjakan. Nah, maka dari sini perlu banget buat kamu itu memberikan pengertian sama si pasangan kamu tersebut, supaya pasangan kamu tersebut itu tidak terus-terusan membebankan semua tanggung jawabnya kepada kamu. Yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang positif. Mungkin ada beberapa kondisi di mana si pasangan kamu itu menunjukkan sifat egoisnya, yaitu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar adalah orang yang egois. Tetapi biasanya di lain sisi dia itu juga menunjukkan bahwa dia itu memiliki waktu bersama kamu, dia itu lebih mengutamakan kamu. Nah, berarti di sini dia itu masih ada peluangnya untuk berubah, dia itu memiliki ruang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Daripada kamu itu terus-terusan untuk terlalu fokus pada sikap si pasangan kamu yang jelek atau sikap pasanganmu yang egois tersebut, lebih baik kamu itu fokus pada salah satu kebaikan si pasangan kamu, sehingga kamu bisa mendukungnya, kamu itu bisa mensupportnya supaya si pasangan kamu itu berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ketika kamu itu terus-terusan mengingat keegoisan dia, kejelekan dia, keburukan dia, maka dari sini kamu tuh tidak bisa atau tidak akan bisa untuk mendukung dia. Karena apa? Karena yang ada di pikiran kamu hanya kejelekannya saja. Kamu tidak pernah berpikir bahwa pasanganmu juga memiliki kelebihan atau kebaikan. Misalnya saja nih, ketika pasanganmu itu tidak tahu atau tidak pernah ingin tahu tentang orang tuamu, entah itu orang tuamu sakit, entah itu orang tuamu ada apa-apa, dia itu selalu tidak ingin tahu. Karena dia kan memiliki sifat yang egois ya. Tetapi ketika di lain sisi tiba-tiba dia itu menginginkan untuk merawat orang tuamu, maka hargailah sikap seperti itu. Karena walaupun itu adalah hal yang sepele, hal yang sangat wajar banget, tetapi itu adalah usaha dia.
Ketika kamu itu menghargainya, kamu bisa mendukungnya, berarti kamu itu adalah orang yang bisa membuat dia itu lebih maju lagi, lebih baik lagi, karena sikap sepele itu yang bisa membawa dia itu ke perubahan yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah beri tanggung jawab kepada pasanganmu. Nah, di sini biasanya tanpa tidak kamu sadari, kamu itu sudah memikul semua tanggung jawab. Kamu itu tidak merasa bahwa kamu itu pada dasarnya sudah memikul banyak banget beban. Kamu itu sudah menyangganya semuanya sendiri. Nah, di sini kamu perlu banget membuat batasan nih. Di mana batasan kamu itu melakukan sesuatu dan di mana yang harusnya tanggung jawab seorang laki-laki itu ada. Nah, maka dari sini kamu perlu banget membuat batasan supaya kamu tidak melewati batasan yang harusnya kamu lakukan. Di sini perlu banget kamu itu membuat tanggung jawab. Kamu itu memberikan tanggung jawab kepada si pasangan kamu supaya dia itu tidak ragu-ragu, supaya dia itu bisa mengambil keputusan yang tepat, supaya dia itu bisa melakukan sesuatu hal dengan baik. Ketika kamu itu terlalu mengumbar dia, membebaskan dari semua tanggung jawabnya, di sini dia itu pasti akan memiliki kebiasaan bersantai-santai. Dia itu ragu ketika dia ingin mengambil sebuah tindakan. Nah, maka dari itu bagilah tanggung jawab kalian. Jangan sampai kamu itu merasa terbebani karena kamu itu memikul tanggung jawab itu secara sendirian. Yang keempat adalah cintai dulu dirimu sendiri. Nah, di sini abaikan semuanya dan kamu fokus pada diri kamu sendiri. Seharusnya kamu lebih bisa fokus sama kebutuhan dan kebahagiaan yang harusnya kamu dapat. Kamu cobalah untuk stop berhenti perhatian sama pasangan kamu. Jangan terus-terusan kamu itu mengabaikan kebahagiaan kamu hanya demi pasangan kamu. Karena sebuah hubungan yang benar, sebuah hubungan yang sehat adalah ketika kamu itu bahagia, pasti pasanganmu juga bahagia. Tetapi kalau kamu itu merasa tertekan demi membahagiakan si pasangan tersebut, itu adalah hal yang sangat salah. Kondisi seperti ini bukannya malah membuat si pasangan kamu itu mengerti atas pengorbanan yang kamu lakukan dalam hari per hari. Tetapi sifatnya seperti ini biasanya akan memunculkan sifat egois dalam diri pasangan kamu tersebut. Fokuslah kepada keinginan, aspirasi, dan kebahagiaan kamu sendiri. Ketika kamu itu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu sudah mengerti apa kunci bahagia kamu, keinginan kamu. Nah, di sini barulah kamu mencoba untuk membahagiakan pasangan kamu tersebut. Jangan terlalu banyak kamu berkorban, tetapi si pasanganmu juga tidak mau berkorban buat kamu. Ini lama-kelamaan itu akan membuat pasangan kamu itu menyepelekan kamu. Bahkan dia itu pasti akan memunculkan sifat egoisnya. Nah, maka dari itu, cobalah untuk mencintai seseorang itu jangan melebihi kamu mencintai diri sendiri. Yang kelima adalah diskusikan dengan pasangan kamu. Di sini kamu itu tidak bisa diam saja dan kamu itu berharap bahwa pasangan kamu itu akan bisa berubah suatu hari nanti. Tetapi hal yang benar adalah ketika hatimu tersakiti karena tindakan dia, kamu perlu banget berdiskusi sama dia. Kamu perlu banget berbicara sama dia, apa sih yang sebenarnya membuat kamu itu sakit hati. Nah, di sini jangan pernah kamu memendamnya sendiri karena itu adalah hal yang tidak baik. Apa gunanya kamu memiliki pasangan ketika kamu itu masih memendam apa-apa sendiri? Namun berhati-hatilah kamu ketika berdiskusi dengan pasangan. Jangan sampai dia itu merasa agresif dan pada akhirnya akan berhenti di permasalahan yang sangat panjang. Nah, itu adalah contoh hal yang sangat gak tepat. Nah, maka dari situ cobalah berdiskusi dengan pasangan kamu dengan tetap bersikap lembut. Tetaplah bersikap lembut, tetapi juga tetap bersikap tegas. Jangan pernah kamu itu emosi atau berteriak menyalahkan antara satu sama lain. Hal ini adalah hal yang sangat tidak disarankan banget, apalagi ketika kamu itu menggunakan emosi kamu. Kamu tuh lebih baik berbicara yang lembut saja, berbicara baik-baik, asalkan dia itu mengerti, asalkan dia itu tahu apa yang kamu maksud. Di sini kamu perlu banget menggunakan kata-katamu, tetapi kamu juga harus hati-hati ketika kamu itu ingin berucap sesuatu kepada seseorang yang memiliki sifat egois. Yang keenam adalah pahami dan cari tahu akan masalahnya. Biasanya orang yang egois itu pasti mempunyai alasannya. Nah, di sini kamu perlu banget mencari tahu apa sih sebenarnya alasan si pasangan kamu itu menjadi egois. Apa penyebabnya dan apa sebabnya sih sebenarnya yang bisa membuat dia itu menjadi orang yang sangat menyebalkan. Untuk itu, galilah lebih dalam lagi dan kamu itu perlu banget buat mencari-cari tahu kenapa dia itu bisa berubah seperti itu. Nah, ketika kamu sudah bisa mengetahuinya apa penyebab atau alasan si pasangan kamu itu menjadi egois, pastinya di sini kamu akan bisa menyelesaikan masalah kamu itu dengan baik. Terkadang perilaku dia itu yang egois biasanya bisa dia lakukan karena dia itu terobsesi sama perlakuan kamu yang sebelumnya. Entah itu kamu lakukan kesalahan atau sebuah kesalahan yang tidak pernah kamu sadari, tetapi itu sangat melekat pada hatinya atau pikirannya. Apapun itu, carilah permasalahan tersebut dari dasarnya, dari akar permasalahannya hingga kamu itu tahu detailnya.
kamu itu tahu penyebabnya, dan kamu itu tahu alasan-alasan si pasangan kamu itu berubah menjadi seseorang yang sangat menyebalkan. Kamu jangan pernah mengintimidasi mereka, kamu itu jangan pernah langsung menyudutkan dia atau bahkan mengolok-olok dia sebagai orang yang egois. Bahkan ketika kamu itu bertengkar, kamu itu sering mengolok dia, kamu sering mengatakan dia adalah orang yang egois dan lain sebagainya. Nah, di sini pastinya itu adalah hal yang tidak baik. Di sini akan membuat dia itu tampaknya akan lebih egois lagi. Nah, maka dari itu perlu banget buat kamu itu mencari tahu dan membicarakannya dengan baik-baiknya. Oke guys, itulah cara menghadapi pasangan yang egois. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.